Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Hai, gue percaya setiap kita pasti dalam keadaan yang penuh sukacita Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga.
Jadi dalam masa kita pandemi kayak gini, kita cuma bisa di rumah. Banyak hal yang gue rasakan, banyak hal yang gue alami, gue lalui gitu. Dan salah satunya masa-masa dimana gue harus mengalami kayak gue nggak tahu gitu, Tuhan harus kayak gimana lagi ya untuk menghadapi situasi ini. Tuhan, gue udah nggak punya apa-apa gitu. Kok Tuhan kasih ini lagi sih? Gue harus kayak gimana gitu Tuhan? Kayak bener-bener gue dikasih satu situasi di mana keadaan ekonomi gue semakin turun. Gue lagi skripsi dan ada masalah juga di skripsi. Terus saat itu tiba-tiba bokap gue harus sakit. Itu ngebuat dalam satu titik tuh kayak, kok rasanya baik banget ya gitu. Kayak lagi diremukin gitu gue. Tapi di momen itu gue tahu Tuhan itu lagi mau ajarin sesuatu. Gue tahu segala sesuatu yang terjadi itu karena Tuhan tuh mau setiap anaknya tuh balik lagi ke Tuhan. Setiap anaknya tuh mandang Tuhan. Ibarat kayak Yusuf waktu di bawah sumur, teman-teman. Waktu dia di bawah, dia lihat sekeliling dia gelap. Itu buat dia memandang ke atas, melihat ke atas. Karena ketika kita melihat ke atas, kita tahu ada Tuhan di samping kita. Ada Tuhan di situ yang menjadi kekuatan kita, yang sanggup menolong kita, menuntun kita, teman-teman. Gue gak tahu, mungkin teman-teman di rumah masing-masing, di tempat kalian masing-masing saat ini pasti ada mengalami banyak hal gitu ya. Dan mungkin ada yang dalam keadaan baik-baik aja, atau mungkin lagi dalam keadaan yang kurang baik sekalipun. Tapi gue pengen ajak biar kita sama-sama bukan hanya sekedar nyanyiin lagu pujian, penyembahan, bukan hanya sekedar nyanyi yang lewat gitu aja rutinitas beribadah. Tapi gue pengen kita benar-benar ambil satu momen dimana kita bisa ngerasain kasih Tuhan, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan. Yang tahu kedalaman hati kita, yang tahu masalah kita, yang tahu semua tentang hidup kita itu cuma Tuhan, teman-teman. So hari ini gue percaya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan boleh kuatin gue untuk melewati itu semua, gue bisa ada sampai saat ini, teman-teman juga bisa ada sampai saat ini, bisa nonton ibadah ini, ikut beribadah. Gue percaya Tuhan mau ngomong something sama setiap kita. So mari sama-sama kita mau pejamkan setiap mata kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari tenangkan setiap hatimu, setiap pikiranmu. Hari ini Tuhan cuman ada di samping kita, dia cuman pengen peluk setiap kita, teman-teman. So mari kita buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Ini hatiku
Tuhan yang selalu menopang setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripadamu Tuhan, yang memampukan kami untuk terus berjalan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Kalau mungkin kami sering lupain Tuhan, kalau mungkin terkadang kami masih suka menyakiti hati Tuhan, tapi saat ini Tuhan kami mau bilang, Tuhan kami mau setia sama Tuhan. Tuhan kami mau janji sama Tuhan, kami mau terus percaya sama Tuhan. Mungkin kami belum melihat, kami belum merasakan janji Tuhan, tapi kami mau terus percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa perbuatan-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita mau katakan teman-teman. Yes, Lord. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi teman-teman. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau katakan, Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Karena tiada yang seperti Kau Tuhan, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Tuhan, mengucap syukur Tuhan, makasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup setiap kami Tuhan, kami bisa masih merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau satuin hati kami Tuhan, kami mau berdoa buat negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biar ada kehendak-Mu Tuhan terjadi atas negara kami Tuhan.
Tuhan, biar hari ini Tuhan Kau yang beracara atas pemerintahan kami Tuhan. Biar lewat setiap presiden dan wakil presiden Tuhan, setiap aparat-aparat pemerintahan Tuhan, rencana-Mu Tuhan boleh terjadi di Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau yang juga jauhin dari segala roh-roh LGBT Tuhan, roh-roh korupsi Tuhan, roh-roh pemecah belah apapun Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia adalah negara-Mu Tuhan. Yes, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat nakes-nakes yang ada Tuhan. Tuhan, Kau yang kasih kekuatan yang baru setiap harinya Tuhan. Kau yang kasih penyertaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan. Biar lewat mereka Tuhan, mereka bisa jadi perantara Tuhan, buat mujizat-mujizat penyembuhan terjadi Tuhan di Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau yang berkatin juga setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin lagi terkena COVID Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada lagi sakit penyakit Tuhan yang menyentuh badan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau juga Tuhan berdoa buat gereja-gereja yang ada Tuhan sekarang ini Tuhan. Tuhan, Kau yang kasih kesatuan hati buat gereja-gereja yang ada Tuhan. Visi misimu Tuhan boleh terjadi Tuhan lewat gereja-gereja yang ada Tuhan. Biar di masa-masa yang sulit ini Tuhan kami bisa bersatu Tuhan. Dan satu tujuan kami yaitu untuk memuliakan nama-Mu aja Tuhan. Tuhan, Kau juga yang berkatin juga GBI Tampak Siring Rayon 1D Tuhan. Kau yang berkatin GBI Gatot Subroto Tuhan. Biar lewat gereja ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangin Tuhan. Dan Pentakosta ketiga boleh tergenapi ya Bapa. Tuhan, gak lupa juga Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada Tuhan di rumah-rumah ini Tuhan. Tuhan, biar ada kasih mula-mula Tuhan turun atas setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan, biar boleh Tuhan hubungan orang tua dan anak-anak dan anak-anak ke orang tua Tuhan boleh terjalin lebih lagi Tuhan. Biar boleh lebih baik lagi Tuhan. Kau yang pulihkan Tuhan setiap hati-hati yang terluka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat generasi muda-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan bisa jadi anak-anak-Mu Tuhan, prajurit-prajurit-Mu Tuhan yang gagah perkasa Tuhan, yang bisa menangin jiwa-jiwa Tuhan, yang bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan biar lewat mulut kami Tuhan, semua orang Tuhan bisa mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau misalnya sekarang kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang siapkan hati kami, Engkau layakkan kami Tuhan. Biar kami bisa mendengar dan kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapak, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom JC and Youth Rayon 1D. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, gue mau bilang bahwa kalian semua adalah orang-orang yang super duper keren banget, super duper kece banget. Karena kenapa? Karena udah setahun lebih, tapi kalian semua masih tetap semangat melayani secara online, di depan kamera ya pastinya. Semangat beribadah secara online. Kalian super duper keren banget teman-teman. Dan karena itu, dimanapun kalian berada saat ini, ikutin gue. Tangan kayak gini, taruh di dada. Bilang dalam hati, gue keren banget. Haleluya. So teman-teman, gue bersyukur karena hari ini dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan ke teman-teman semuanya. Perkenalkan, kalau ada yang belum kenal, nama gue Franklin. Dan biasa melayani di JC Sunter. Atau kita sama-sama kenal di OC. Dan hari ini kita masih ngebahas tema yang sama teman-teman. Seperti minggu lalu. Di bulan Oktober ini kita akan banyak bahas tentang godly karakter. Dan khusus di minggu ini kita akan membahas ke satu hal yang lebih mendetail lagi. Yaitu sukacita. Asik, sukacita. Sama-sama bilang sukacita teman-teman. So sebelum kita mulai dengar lebih dalam lagi firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur karena Tuhan kumpulin kami secara online hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa
biar Tuhan yang jamah kami, jamah hati dan pikiran kami, Tuhan yang urapi kami. Biar pengurapan-Mu yang memampukan kami menangkap isi hati-Mu ya Tuhan, mengerti pesan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami, Tuhan urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. So, kalau ngomongin tentang sukacita, izinin gue buat mulai dengan sebuah cerita teman-teman. Jadi suatu waktu gue lagi ngobrol sama temen gue. Dan kita lagi ngomongin tentang personality masing-masing gitu. Kayak pasti kalian pernah gitu kan ngobrol sama temen kalian. Ngomongin menurut lu gue tuh orangnya kayak gimana sih ya kan. Terus temen gue lagi ngomong tentang gue nih. Dia bilang kayak gini. Frank, lu itu orangnya girang banget. Ceria banget orangnya. Dan kegirangan keceriaan itu menginfluence gue sama teman-teman yang lainnya. Oke, gue tangkep itu, gue dengerin, dan beberapa hari setelah waktu itulah pokoknya, gue lagi ada di rumah bersama keluarga yang lain, mereka juga lagi di rumah aja, kita lagi kumpul-kumpul bareng. Tapi hari itu hati gue tuh rasanya kesel banget, rasanya tuh gimana ya, bete banget. Jadi muka tuh jadi ketekuk gitu. Muka ketekuk, ya tau lah ya temen-temen ya, bad mood lah gitu bisa dibilang. Dan keluarga gue tuh yang lain lagi ngobrol-ngobrol, lagi cerita-cerita, ketawa-ketawa, tapi gue bad mood. Sampai akhirnya orang tua gue bilang kayak gini ke gue. Kamu mah gak asik, gak ada sukacitanya. Dia ngomong kayak gitu. Dan ketika kedua kisah ini gue renungin, gue nangkep sesuatu bahwa gini teman-teman, ternyata lewat sikap hati kita yang bersukacita atau enggak itu bisa berdampak buat orang lain. Saat kamu bersukacita itu membawa sukacita kepada orang-orang di sekitarmu. Tapi saat kamu gak bersukacita itu menghancurkan suasana yang ada di sekitar kamu. Gue ulangin ya sekali lagi ya. Saat kamu bersukacita, itu membawa sukacita buat sekitar kamu. Tapi saat kamu gak bersukacita, itu menghancurkan suasana sekitar kamu. Teman-teman, kita percaya ya kalau kita ini adalah generasi Yeremia. Tuhan pakai kita untuk berdampak. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan diberitakan. Karena itu hari ini gue pengen bilang, lewat sukacita kita, keluarga kita, teman-teman, lingkungan kita, semuanya akan merasakan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Well, dari tadi kita ngomongin tentang sukacita, teman-teman. Sebenarnya kalau ada di sini teman-teman yang mungkin nggak tahu sukacita itu apa, di sini gue tulis. Kalau ada ya, tapi gue rasa semuanya tahu. Di sini gue tulis, menurut KBBI, sukacita itu adalah keadaan hati yang girang. Seneng pokoknya, bersukacita, ya kan? Pasti kalian ngerti lah maksudnya. Dan menurut firman Tuhan, kalau kita lihat di Mazmur 16 ayat 8 sampai 9, ini Mazmur yang Daud tulis. Dibilang kayak gini, Daud bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud memandang kepada Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Daud. Daud berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Daud bilang, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Ketika Daud memandang pada Tuhan. Ketika Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Daud tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia bersukacita. Daud bersukacita karena Tuhan. So, teman-teman, sukacita itu adalah pemberian dari Tuhan buat kita yang senantiasa percaya penuh kepadanya, memandang kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Poinnya adalah sukacita itu adalah pemberian, teman-teman. Itu kata kuncinya. So, bukan karena kekayaan kita jadi bersukacita, bukan karena keterkenalan kita jadi bersukacita, bukan karena pacar kita jadi bersukacita, bukan karena itu. Yang tadi barusan gue bilang itu adalah bahagia yang dunia berikan. Tapi itu semua sementara. Kenapa sementara? Karena kalau
kita kaya mungkin kita seneng. Tapi banyak loh orang-orang kaya yang udah kaya, mereka stres juga. Stres, ini duit mau diapain nih? Kalau nggak inflasi nih duitnya. Ya nggak sih? Orang banyak yang punya pacar, ya kan? Tapi nggak bersuka cita juga tuh hidupnya. Malah banyak galau-galaunya. Ada orang yang terkenal, banyak followers, banyak penggemar. Tapi nggak bersuka cita. Malah mereka stres. Ada ya pasti ya orang-orang yang kayak gitu ya. Yang terkenal tapi stres. Pasti kalian sering lihat lah. Artis-artis di luar sana. Apalagi di Hollywood mungkin. Artis-artis Hollywood, artis-artis barat. Pasti banyak yang kayak gitu. So, sukacita itu bukan itu. Sukacita itu adalah pemberian yang daripada Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan. Kita bersukacita dapatnya dari Tuhan. Amin teman-teman. So, dimanapun kalian berada saat ini, sama-sama toel kepala kayak gini bilang, sukacita itu dari Tuhan. Amin. Nah, masalahnya gini teman-teman. Masalahnya kita tahu ya sekarang tuh Tuhan lagi ngebangkitin kita, anak-anak muda. Tuhan mau pakai kita anak-anak muda secara dahsyat dan luar biasa. Nah, iblis tahu ini. Tahu tentang hal ini. Makanya dia sedang berusaha secara gencar-gencarnya. Untuk apa? Untuk mencuri sukacita kita. Untuk supaya kita hancur. Kenapa begitu? Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, di masa pandemi ini, berapa banyak orang yang depresi, yang hancur hatinya, yang kehilangan sukacitanya. Berapa banyak teman-teman. Mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang sakit, bahkan gak sedikit yang meninggal. Tapi harus kita akui juga bahwa di masa pandemi ini banyak banget orang yang hatinya hancur. Banyak banget orang yang depresi. Banyak banget orang yang kehilangan sukacita mereka. Dan yang memprihatinkan, mereka yang kehilangan sukacita mereka. Mereka berusaha mengisi apa yang hilang itu, sukacita yang hilang itu. Dengan kesenangan-kesenangan yang negatif. Dan hari ini, gue mau bilang ke teman-teman semua, kalau ada di antara kalian yang berusaha mengisi sukacita yang hilang itu dengan kesenangan-kesenangan yang negatif mungkin. Mungkin di internet, lewat pornografi, mungkin lewat pergi-pergi ke tempat-tempat yang gak benar, atau dengan hal-hal apapun yang negatif. Kalian gak akan pernah bisa penuh, kalian gak akan pernah bisa sukacita. Karena kenapa? Karena sukacita itu dari Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan. Dan yang lainnya yang lebih memprihatinkannya lagi, yang kehilangan sukacita, banyak yang menyerah. Dan gak sedikit yang pada akhirnya mengakhiri hidup mereka. Ini ngeri banget teman-teman. Ngeri banget. Makanya hari-hari ini jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai iblis berhasil mencuri sukacita yang ada di dalam hati kita. Sama-sama pegang kedua pipi kita, bilang jangan sampai kecolongan. Jangan sampai kecolongan teman-teman. Nah, supaya kita nggak kecolongan teman-teman, kita harus tahu kira-kira lewat apa aja sukacita kita bisa dicuri. Nah, hari ini gue mau kasih tahu ke kalian 2 hal yang kira-kira bisa membuka celah untuk iblis mencuri sukacita kita. Dimanapun kalian berada saat ini, perhatikan baik-baik, bahkan kalau kalian bisa catat baik-baik. Yang pertama teman-teman, hal yang membuka celah supaya iblis bisa mencuri sukacita kita. Yang pertama, membanding-bandingkan. Sama-sama bilang di dalam hati kalian, membanding-bandingkan. Teman-teman, ada celah yang sangat besar untuk iblis mencuri sukacita kita ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Teman-teman masih ingat kisah 12 pengintai yang disuruh Musa untuk memata-matai dan mengintai negeri, suatu wilayah yang Tuhan udah janjikan buat bangsa Israel? Ingat ya, ketika mereka selesai mengintai, mereka pulang balik ke bangsa Israel. 10 dari 12 pengintai itu bilang kayak gini teman-teman, udah mampus ini. Kita nggak bisa, kita nggak mungkin bisa menduduki daerah itu. Mereka semua orangnya gede-gede, mereka semua orangnya besar-besar. Ya kan? Mereka udah pesimis,
Mereka udah gak bersemangat lagi. Mereka udah gak bersukacita lagi buat merebut wilayah yang Tuhan udah janjikan itu untuk mereka. Karena kenapa? Karena mereka membanding-bandingkan. Mereka membanding-bandingkan orang-orang yang menduduki wilayah itu dengan mereka. Mereka lihat orang-orang yang menduduki wilayah itu gede-gede badannya, besar-besar. Kalau dibandingkan dengan kita kecil-kecil. Orang-orang Israel lebih kecil daripada mereka. Maka sukacita mereka hilang. Semangat mereka untuk merebut wilayah itu hilang. Teman-teman, ada celah yang sangat besar untuk iblis merebut, mencuri sukacita kita ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Di masa pandemi ini kita pasti sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di masa pandemi ini kita jadi lebih sering main sosial media. Nah, sosial media ini teman-teman, sosial media ini adalah salah satu sumbernya. Karena di sosial media kita ngelihat orang, kita fokus ngelihat profil orang ya kan. Kalau buka Instagram, kita sekali buka di feeds itu profil orang semua ya kan. Kita lihat pencapaian-pencapaian orang, kita lihat keberhasilan orang, kita lihat yang keren-kerennya dari orang. Ya kan? Dan itu buat kita jadi mulai membandingkan. Kok keluarga dia enak ya kayaknya ya. Itu buat kita mulai jadi ngebandingin, kok dia keren banget ya orangnya. Kok dia bisa ya masuk ke sekolah yang terkenal. Kok dia bisa ya masuk ke kampus yang bagus. Kok gue gak bisa ya. Kok dia bisa ya keterima di tempat kerja yang segitu kerennya gitu. Kok gue gak bisa ya. Kita jadi mulai membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Ya kan? Padahal teman-teman, apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu real. Serius deh. Belum tentu itu real. Karena di sosial media biasanya yang ditunjukin hanya yang bagus-bagusnya doang. Ya kan? Foto postingannya teman-teman belum tentu sama hidupnya yang sebenarnya. Kan ada lagu ya, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Wah. Banyak hal yang beda-beda teman-teman. Belum tentu foto postingannya gitu, orangnya kayak gitu. Belum tentu. Karena itu stop teman-teman. Buat bandingin diri kamu dengan mereka. Stop. Kamu ya kamu. Mereka ya mereka. Kamu gak harus jadi mereka. Mereka gak harus jadi kamu. Ya. Teman-teman. Gue mau kasih tahu ke kalian semua bahwa hidup kita ini bukan sebuah perlombaan. Tapi hidup kita adalah perjalanan. Gue ulangin ya sekali lagi ya. Hidup ini bukan perlombaan. Tapi hidup ini adalah perjalanan. Lu gak harus cepet-cepetan sama temen lu supaya lebih cepet gitu untuk mencapai sesuatu. Gak harus kayak gitu. Tapi yang lu harus pastiin adalah supaya lu tetap melangkah. Supaya lu tetap progres. Karena kenapa? Karena hidup ini bukan sebuah perlombaan, tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Mungkin kita melangkah dengan lambat, tapi pastikan yang penting tetap melangkah. Maka kita akan mencapai apa yang kita tuju. Amin teman-teman. Pencapaian itu akan datang nantinya ketika kita tetap melangkah. Amin. Pada saat awal pandemi teman-teman, gue banyak main Instagram. Ya gue tahu pasti banyak teman-teman yang lainnya juga di awal pandemi banyak bermain sosial media. Dan waktu gue main Instagram gitu, gue lihat-lihat, swipe, gue lihat ada temen gue yang si ini, kok dia bisa punya bisnis yang keren banget sih. Terus gue juga lihat ada temen gue lagi, kok dia keterima di sekolah yang keren banget ya. Dia keterima di kampus yang mantep banget ya. Gue lihat lagi, scroll lagi, kok ada dia bisa kerja di tempat yang keren banget sih. Ngelihat hal-hal itu semua, gue jadi mulai membandingkan dengan diri gue. Dan gue jadi mulai kehilangan kepercayaan diri gue. Gue jadi merasa bahwa gue gak berharga. Gue jadi kehilangan sukacita gue. Karena kenapa? Karena
membanding-bandingkan teman-teman. Karena itu hari ini jangan bandingin diri kalian dengan orang lain. Lu adalah lu, gue adalah gue, mereka adalah mereka. Amin. Stop banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Selain membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali kita membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Ya gak sih? Enakan zaman dulu lah kalau ibadah tuh. Zaman dulu enak banget. Kalau sekarang tuh gak enak, cuma bisa online. Ya kan? Dulu tuh enak, ada dia. Kalau sekarang gak enak. Dia udah gak ada. Ya kan? Kayak gitu, sering banget kita melakukan hal itu. Dan gue bilang, waktu kita membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang, itu mencuri, itu membuka celah untuk iblis mencuri sukacita kita, teman-teman. Gue tahu mungkin ada di antara kita yang lebih suka sama masa lalu daripada masa sekarang. Masa sekarang gak enak, pandemi kayak gini gak enak. Apapun konteksnya lah. But hari ini gue mau bilang, stop yuk bandingin masa lalu dengan masa sekarang. Firman Tuhan bilang di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ayat yang ke-18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Teman-teman, membandingkan masa lalu dengan masa yang sekarang, itu hanya akan membuka celah untuk sukacita kita dicuri. Hanya akan membuka celah untuk semangat kita jadi patah. Makanya teman-teman, ayo fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan di masa yang sekarang ini. Amin, teman-teman. Buat yang pelayanan, stop ingat-ingat lagi tentang masa lalu. Fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan di masa sekarang. Di masa pandemi ini. Untuk pelayanan yang ada. Buat yang mungkin kehilangan seseorang. Mungkin ada orang yang telah pergi. Meninggalkan kita. Ayo mulai move on. Mulai stop bandingin masa lalu dengan masa yang sekarang. Tuhan mau buat sesuatu yang baru, yang luar biasa di masa yang sekarang ini. Amin. Karena itu sama-sama dimanapun kalian berada bilang dalam hati kalian, stop membanding-bandingkan. Itu yang pertama tadi ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, catat baik-baik, perhatikan baik-baik, keadaan dan omongan orang. Wah, keadaan yang gak enak teman-teman bisa buat kita buka celah untuk iblis mencuri sukacita yang ada di dalam kita. Keadaan yang gak enak tuh maksudnya waktu mungkin keadaan rumah lagi gak kondusif, lagi banyak yang bertengkar, ya kan? Waktu keadaan hidup lagi berat banget rasanya, capek banget rasanya, keadaan-keadaan yang gak enak. Dan itu sangat membuka celah, teman-teman, sangat membuka celah. Terus omongan orang, itu juga bisa buka celah. Omongan orang yang gue maksud adalah omongan-omongan yang julid. Satu lagi kumpul bersama dengan keluarga lu, tiba-tiba ada yang bilang, kamu kok gemukan ya? Orang-orang yang ngebahas tentang fisik lu dan merendahkan lu. Perkataan-perkataan temen lu yang mungkin menyakiti hati lu. Itu sangat membuka celah. Dan ketika celah itu terbuka, iblis mencuri sukacita kita. Dan terculilah. Kita kecolongan teman-teman. Kita jadi benci sama orang yang ngatain kita itu. Kita jadi kecewa sama keadaan yang lagi terjadi. Kita jadi marah, stres, kehilangan sukacita kita. Tapi hari ini gue mau bilang kayak gini ke teman-teman semuanya. Teman-teman, lu gak bisa atur apa keadaan yang akan terjadi di dalam hidup lu. Lu gak bisa atur orang mau ngomong apa tentang diri lu. Tapi lu bisa atur apa respon lu terhadap itu semua.
Gue ulangin sekali lagi ya. Lu gak akan pernah bisa atur keadaan yang terjadi di dalam hidup lo. Lu gak akan pernah bisa atur orang mau ngomong apa tentang diri lo. Tapi lu bisa atur gimana lu meresponi itu semua. Karena kadang bukan keadaan yang harus berubah teman-teman. Karena kadang bukan omongan orang yang julid itu yang harus berubah. Tapi kadang hati kita yang harus berubah. Teman-teman, lu gak perlu keadaan yang baru supaya lu bisa bersuka cita. Ketika mungkin keluarga lu lagi penuh pertengkaran, lu gak perlu keluarga yang baru supaya lu bisa bersuka cita. Lu gak perlu pacar baru supaya lu bisa bersuka cita. Yang lu butuhkan apa? Lu butuh hati yang baru supaya lu bisa bersuka cita. Gimana lu bisa meresponi itu? Meresponi keadaan-keadaan yang gak enak. Meresponi omongan-omongan orang yang julid. Kita perlu hati yang baru teman-teman. Amin. So guys, jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai kita kecolongan. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita yang ada di dalam hati kita. Amin teman-teman. Sukacita itu Tuhan udah berikan buat kita. Kita bersukacita atau enggak itu adalah pilihan dalam diri kita. Karena kenapa? Karena kita bersukacita karena Tuhan. Bukan karena kekayaan, bukan karena keterkenalan, bukan karena keadaan yang enak. No. Kita bersukacita karena Tuhan. Itu adalah pemberian yang daripada Tuhan. Karena itu ini pilihan kita. Kita mau jaga atau enggak. Ayo sama-sama jaga teman-teman. Sama-sama jaga. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Kita adalah kita. Lu adalah lu. Mereka adalah mereka. Masa lalu ya masa lalu. Masa sekarang ya masa sekarang. Itu membanding-bandingkan hanya membuka celah untuk iblis dapat mencuri sukacita di dalam hati kita. Jangan terpengaruh sama keadaan buruk. Jangan terpengaruh sama omongan orang yang julid. Responi itu semua dengan benar. Jangan buka celah. Jangan sampai kita kecolongan. Amin. Akhir dari sharing ini, gue mau kita sama-sama lihat di satu ayat. Di Filipi 4 ayat yang keempat. Sama-sama kita buka. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan. Bersukacitalah. Haleluya. Teman-teman. Sukacita itu udah Tuhan berikan buat kita semua. Kita harus jaga baik-baik teman-teman. Sukacita itu. Jaga baik-baik. Jangan sampai kita buka celah untuk iblis mencuri sukacita itu. Kita bersukacita bukan karena keadaan. Bukan karena kekayaan. Bukan karena hal-hal yang senang. Yang menyenangkan hati kita. No. Kita bersukacita karena Tuhan. Itu adalah pemberian yang Tuhan berikan untuk kita. Mari sama-sama dimanapun kalian berada. Kan angkat kedua tangan kalian. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami belajar hari ini bahwa sukacita kami ya Tuhan. Itu adalah dari Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan. Karena itu Tuhan kami gak mau membuka celah sedikit pun. Untuk iblis berhasil mencuri sukacita kami. Kami gak pengen Tuhan untuk membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami gak pengen membanding-bandingkan masa lalu dengan masa yang sekarang ini ya Tuhan. Tuhan kami gak pengen meresponi keadaan yang gak baik dan omongan-omongan orang yang julid kepada kami dengan respon yang salah. Kami mau meresponinya dengan benar ya Tuhan. Kami mau menjaga sukacita itu yang Tuhan telah taruh di dalam hati kami. Kami mau bersukacita ya Tuhan. Dan karena kami tahu lewat sukacita kami, Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat untuk sekitar kami. Lewat sukacita kami, orang-orang yang di sekitar kami akan melihat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan, tapi aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah selesai buat teman-teman semuanya. Tuhan yang berbicara ya Tuhan buat setiap mereka. Dan kalau mungkin ada yang ikut ibadah online ini dengan keadaan yang lagi patah semangat, lagi ngedown ya Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan berikan semangat yang baru.
Tuhan berikan sukacita di dalam hati mereka ya Tuhan. Dan kalau ada yang mungkin ikut ibadah online ini dalam keadaan yang sakit Tuhan, aku perkatakan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. God bless you guys. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat anugerah yang berlimpah daripada Bapa di surga. Melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.